Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Andi Novitasari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Malayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari Standar Profesional Akuntansi Publik Standar Audit 620 Revisi 2021 tentang penggunaan pekerjaan pakar auditor. Standar 620 Revisi 2021 membahas tentang penggunaan pekerjaan pakar auditor dalam proses audit laporan keuangan. Standar ini berlaku untuk audit atas laporan keuangan pada periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dan menjadi pedoman bagi auditor ketika membutuhkan keahlian di luar akuntansi atau audit. Latar belakang, dalam praktik audit, auditor sering menghadapi area yang bersifat kompleks dan teknis, seperti penilaian aset, perhitungan aktuaris, atau pajak yang rumit. Dalam kondisi tersebut, audit dapat membutuhkan bantuan dari pakar yang memiliki keahlian khusus di luar akuntansi dan audit. SA 620 hadir untuk memastikan penggunaan pakar tersebut tetap berada dalam kendali dan tanggung jawab auditor. Ruang lingkup SA 620 mengatur penggunaan pekerjaan pakar auditor, yaitu individu atau organisasi yang memiliki keahlian di luar akuntansi dan audit yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Standar ini tidak mengatur penggunaan pakar akuntansi atau audit sebagaimana diatur dalam SA 220, serta tidak mengatur pakar manajemen yang digunakan atau oleh entitas dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam SA 500. Tanggung jawab auditor. Meskipun auditor menggunakan pekerjaan pakar auditor tetap memiliki tanggung jawab penuh dan tunggal atas opini audit yang diberikan. Penggunaan pakar tidak mengurangi tanggung jawab auditor tersebut, namun apabila auditor menyimpulkan bahwa pekerjaan pakar telah memadai sesuai dengan ketentuan SA 620, maka auditor dapat menggunakan hasil kerja pakar sebagaimana bukti audit yang tetap. Tujuan SA 620 adalah untuk membantu auditor dalam menentukan apakah penggunaan pekerjaan pakar auditor diperlukan dalam suatu perikatan audit. Selain itu, standar ini juga bertujuan agar auditor dapat menilai apakah pekerjaan yang dilakukan oleh pakar tersebut sudah memadai untuk mendukung opini audit. Definisi pakar auditor. Pakar auditor adalah individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam bidang selain akuntansi dan audit, yang pekerjaannya digunakan auditor untuk membantu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Keahlian yang dimaksud mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang tertentu yang relevan dengan audit. Kapan pakar audit digunakan? Jadi, auditor menggunakan pakar audit ketika audit melibatkan hal-hal yang kompleks dan signifikan, memiliki resiko salah saji materi yang tinggi, atau ketika auditor tidak memiliki keahlian yang memadai untuk mengevaluasi suatu area audit. Contohnya adalah saat penilaian aset tetap, perhitungan liabilitas aktuaris, dan analisis pajak yang kompleks. Evaluasi pajak auditor. Sebelum menggunakan pekerjaan pakar auditor wajib mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar tersebut. Kompetensi berkaitan dengan tingkat keahlian teknik pakar. Kapabilitas berkaitan dengan kemampuan pakar dalam menerapkan keahliannya, sedangkan objektivitas berkaitan dengan kebebasannya
dengan kebebasan pakar tersebut dari bias dan konflik kepentingan. Evaluasi pekerjaan pakar. Auditor dalam mengevaluasi kecukupan pekerjaan pakar audit dengan menilai relevansi dan kewajaran temuan dan kesimpulan pakar. Kewajaran asumsi dan metode yang digunakan, serta keandalan data sumber yang digunakan oleh pakar. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa hasil kerja pakar dapat diandalkan sebagai bukti audit. Dalam SA 620 memiliki kesimpulan bahwa menegaskan pakar auditor berperan sebagai alat bukti bagi auditor dalam memperoleh bukti audit, bukan sebagaimana pihak yang menggantikan auditor. Auditor tetap bertanggung jawab penuh atas opini audit yang diberikan. Oleh karena itu, penggunaan pakar auditor harus disertai dengan evaluasi yang memadai agar kualitas audit tetap terjaga. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Saya akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.